Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Di hari Senin ini tanggal 30 bulan Agustus 2021, anak-anak ibu akan belajar tema 2, subtema 2, PB1. Sebelumnya, ibu akan mengingatkan dan selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada dengan memakai masker ketika keluar rumah atau sedang berbicara dengan orang lain, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan selalu berdoa. Semoga masa pandemi ini segera usai. Nah, anak-anak ibu, materi kita di tema 2, subtema 2, PB1 ini yaitu bidang studi IPS, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Nah, anak-anak ibu, mengenai bidang studi IPS masih seputar kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945, rupanya pihak sekutu, pihak Belanda yang diketuai oleh pihak sekutu tidak mempercayai dan tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak ibu, sebentar lagi akan ibu ceritakan kronologis peristiwa-peristiwa penting seputar usaha mempertahankan kemerdekaan RI yang ada di Surabaya. Nah, anak-anak ibu, dengarkan baik-baik paparan penjelasan dari ibu tentang usaha mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi. Pasukan AFNI ternyata membawa serta pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang ingin menguasai Indonesia kembali. Pertikaian antara pejuang Indonesia dengan tentara sekutu sebenarnya sudah terjadi sebelum AFNI tiba di Surabaya dengan pasukan sekutu lainnya, yaitu RAPW atau Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees yang bertugas membebaskan tawanan perang yang sebagian ditempatkan di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato pula lah pada tanggal 19 September 1945 terjadi perobekan bendera Belanda oleh para pemuda Surabaya. Setelah dirobek, bendera tersebut kembali dikibarkan sebagai bendera Indonesia, yaitu merah putih. Tanggal 27 Oktober 1945 pukul 11, sebuah pesawat sekutu menjatuhkan pamflet atau selebaran yang berisi perintah kepada seluruh rakyat Surabaya untuk menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan milik Jepang kepada sekutu. Rakyat Surabaya menolak perintah tersebut. Pada tanggal 30 Oktober 1945, pertempuran terjadi di sekitar Jembatan Merah. Dalam pertempuran tersebut, Brigjen AWS Malabi tewas. Pihak sekutu marah atas tewasnya Malabi. Pasukan sekutu segera mendatangkan sekitar 15.000 tentaranya menyerang kota Surabaya lewat darat, laut, dan udara. Pertempuran berlangsung tidak seimbang, korban berjatuhan, namun rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota selama hampir 3 minggu. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo membakar semangat para pejuang Surabaya melalui radio. Untuk menghormati perjuangan rakyat Surabaya yang mencerminkan tekad perjuangan seluruh bangsa Indonesia, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran. Nah, anak-anak ibu, selain di Surabaya ada peristiwa penting untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Jadi kita sedang merdeka ini, pihak sekutu dan Belanda masih ingin menjajah kita. Jadi banyak kejadian-kejadian peristiwa penting dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Seperti tadi pertempuran di Surabaya, dilanjut dengan di Jawa Tengah di pertempuran Ambarawa, ini Jenderal Sudirman memimpin pertempuran ini. Lanjut ke Bandung Lautan Api,
Medan Area, dan Pertempuran Puputan Magarana di Bali. Pertempuran Puputan ini berarti pertempuran habis-habisan. Nah, anak ibu, cari informasi beberapa peristiwa penting dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI ini ya. Sebagai pengetahuan kalian, cari di Google atau buku IPS lainnya. Nah, anak-anak ibu, itu pembelajaran IPS kita. Usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut kita ke pembelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Anak-anak ibu, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung unsur-unsur gagasan pembicara, penulis. Dan tentunya kata-katanya harus mengandung unsur SPOK. Anak-anak ibu tahu apa yang unsur SPOK? Unsur SPOK itu adalah S itu subjek, yaitu pelaku dalam kalimat tersebut. Biasanya ini orang ya, siapa yang bekerja, siapa yang melakukan aktivitas itu. Lanjut lagi P, predikat. Predikat itu adalah kata kerja yang ada di dalam kalimat tersebut. Yang ketiga, objek. Objek adalah benda yang dikerjakan. Jadi objek adalah benda yang dikerjakan oleh si subjek. Dan K adalah keterangan. Keterangan ini boleh waktu, boleh keterangan tempat, ataupun keterangan suasana. Nah, anak-anak ibu, mengenai kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki ciri-ciri efektifnya adalah ciri-ciri umumnya. 1. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Jadi kalimat efektif itu harus ada subjek dan predikatnya. Pertama sekali. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Struktur bahasanya yang tepat ya. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, tidak bertele-tele dan sistematis. Jadi katanya banyak kata-kata yang pas atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak bahasa daerah. Yang keempat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah ciri-ciri daripada kalimat efektif. Nah, anak-anak ibu, untuk latihan bahasanya, tugas bahasa kalian, ini ada beberapa kalimat, ada 5 buah kalimat yang tidak efektif atau kata-katanya tidak pas. Anak-anak ibu, ubahlah kalimat ini menjadi kalimat efektif. Sebagai contoh, ibu contohi yang nomor 5 ya. Ibu contohi ya. Bentar. Sebagai contoh di nomor 5 yaitu kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, anak-anak ibu, ini penggunaan waktu dan tempat inilah tidaklah efektif. Lah, waktu dan tempat seharusnya tidak ada. Jadi kita rubah ke kalimat efektif. Waktu dan tempat kita tiadakan menjadi yang bagus dan pasnya adalah kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Ini adalah kalimat efektifnya. Nah, anak-anak ibu, jelaskan perbedaannya. Jadi kalau kalimat efektif itu membuang kata-kata yang tidak pas, yang tidak perlu kita masukkan ke dalam kalimat. Karena waktu dan tempat kita persilakan untuk apa? Yang jelas yang mau kasih pengarahan itu adalah Bapak Kepala Sekolah. Jadi waktu dan tempat kita tiadakan menjadi kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan kerjakan tugas kalian yang 1 sampai 5 ini untuk bahasa Indonesia. Mengubah kalimat ini menjadi kalimat efektif. Itu tugas bahasa Indonesia. Selesai pembelajaran bahasa tentang kalimat efektif, anak-anak ibu, kita lanjut ke pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA mengenai ciri khusus pada hewan beserta fungsinya. Anak-anak ibu, pahami dan simak baik-baik video pembelajaran ibu mengenai ciri khusus pada hewan beserta fungsinya.
Lanjut kita ke ciri khusus hewan dan fungsinya. Hewan tertentu mempunyai bentuk penyesuaian diri yang dapat dilihat dengan jelas menggunakan mata. Fungsinya untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Contoh bentuk penyesuaian diri tersebut sebagai berikut. 1. Mempunyai lidah panjang dan lengket. Ini seperti bunglon, cecak, dan tokek yang digunakan untuk menangkap mangsa. 2. Mempunyai kemampuan ekolokasi seperti kelelawar yang berfungsi untuk mendeteksi benda di tempat gelap. 3. Mempunyai kulit berduri seperti landak. Fungsinya untuk melindungi diri dari musuh. 4. Mempunyai mata dan pendengaran yang tajam seperti burung hantu untuk mencari makan pada malam hari. 5. Mempunyai punuk seperti unta. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. 6. Mengeluarkan bau yang menyengat seperti walang sangit dan sigung. Fungsinya untuk mengusir musuh. Itulah contoh ciri khusus hewan dan fungsi. Nah, anak-anak ibu, sekian video pembelajaran dari ibu. Ingat ya, tugas kalian ada 3 macam. Yang satu, itu tugas bidang studi IPS. Menjawab pertanyaan 5 buah dan menjodohkan dari kolom 1 ke kolom 2. Yang kedua, membuat kalimat efektif dari 5 buah kalimat tidak efektif. Yang ketiga, soal dari ilmu pengetahuan alam tentang ciri khusus pada hewan. Nah, 3 buah tugas kalian pada hari ini. Tetap berdoa semoga masa pandemi ini segera usai dan kita dapat belajar lagi di kelas kita tercinta ini. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.